Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada minggu yang kemarin, yaitu tentang mata kuliah akidah akhlak. Jadi pembelajaran akidah akhlak ini mencakup tentang 4 penjabaran. Yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang taat, yang ketiga tentang taubat, dan yang keempat tentang khauf. Jadi dari keempat penjabaran dari akidah akhlak itu, siapa yang tahu dari pengertian dari keempat-empat penjabaran akidah akhlak tersebut? Saya Bu. Jadi persilakan. Yang saya tahu cuma ikhlas. Ikhlas itu yang memberikan tanpa mengenang kembali apa yang diberikan orang lain. Lebih baik. Tanpa meminta imbalan kembali. Itu yang dalam pengetahuan saya. Kepada siswa sekalian, bagi yang ingin menambahi siapa lagi? Baiklah, kalau tidak ada saya akan menjelaskan secara lebih rinci. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Dan definisi dari taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Dan definisi dari taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah yaitu kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang keempat yaitu khauf. Khauf di sini dalam bahasa Arab berarti artinya takut. Dari keempat penjabaran akidah akhlak tersebut, siapa yang tahu dari contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana contoh dari ikhlas? Kalau tidak, contoh dari taat, taubat ataupun khauf dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, salah satunya umpamanya bersedekah. Contoh dari Ikhlas. Contoh dari ikhlas. Umpamanya sedekah itu dikasihnya umpamanya 5.000 dan dia tidak mengharap kembali yang dia berikan kepada seseorang itu uangnya itu dia tidak berharap kembali. Seperti itulah ikhlasnya, dia hanya berharap kepada Tuhan saja. bagus. Yang lain bagaimana? Contoh dari taubat. Contoh dari taubat. Silakan. Taubat ialah membersihkan diri dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar yang diperbuat selama hidup. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kan biasa itu kalau misalkan seorang manusia kan bersifat hilang. Jadi sering melakukan yang namanya dosa, sering taubat, sering melakukan dosa lagi, sering taubat lagi. Jadi contohnya coba Anda sebutkan. Contohnya Perbedaan agama boleh, Silakan. seperti perbedaan agama apa dinamakan taat itu taubat. Dia masuk Islam, sekarang masuk Kristen lagi, masuk Islam lagi, apa itu namanya taubat? Bolak balik itu apanya agamanya? Taubat. Kalau dalam versi fikih itu bukan taubat namanya, tapi mukallaf ya. Apa
misalkan dia yang fikih kan pemahaman al-fiqhu al-fahmu. Jadi dalam pemahaman fikih ini kan pemahamannya kan banyak. Jadi menurut satu pendapat kalau dia sering bolak-balik agama, jadi nggak secara lebih luasnya bukan menghargai agama lagi kan karena bolak-balik. Tapi menurut satu pendapat cuma satu kali pindah, kalau kedua kali pindahnya lagi berarti bukan agama Islam. Jadi banyak pendapat tentang agama itu. Jadi dalam pembelajaran akidah akhlak ini di sini ada beberapa karakter. Yang pertama cinta ilmu. Ada beberapa karakter. Yang pertama cinta ilmu. Jadi maksud di sini cinta ilmu ini adalah siapa-siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam memahami ilmu. Yang pertama itu harus cinta dulu kepada ilmunya. Bagaimana memahami ilmu tersebut? Kadang orang menghafal, misalkan mau ujian kan bukan menghafal pas di malam ujiannya, tapi memahami dari sebelum pelajaran yang diterangkan oleh gurunya. Yang kedua, gemar membaca. Kalau dalam gemar membaca ini kan ada istilah lancar karena diulang, seperti gemar membaca ini. Yang ketiga, kreatif. Dalam kreatif di sini yaitu siswa tersebut kreatif, maksudnya kreatif bisa membagi waktunya, bisa mengulang-ulang pelajaran yang lalu dan yang akan datang lagi, bisa difokuskan dalam pikirannya. Yang keempat, disiplin. Disiplin di sini yaitu disiplin dalam mengatur waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam berbagai aspek. Dan yang keempat, mandiri. Kemudian ingin tahu. Dalam proses belajar ini sangat perlu dalam proses belajar karena rasa ingin tahu dalam mencari pemahaman. Dan yang terakhir, kerjasama. Kerjasama dalam proses pembelajaran itu sangat dibutuhkan karena menggali potensi dari siswa satu ke siswa yang lainnya. Sampai sini masih ada lagi pertanyaan atau pemahaman yang kurang jelas dari penjabaran tersebut? Gimana? Kalau tidak ada lagi, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Kita lanjut ke minggu depan kalau tidak ada halangan. Dan terakhir kita buat soal untuk tugas di rumah, yaitu tentang contoh dari penjabaran akidah akhlak tersebut. Yang keempat yaitu tentang ikhlas, taat, taubat, khauf. Jadi dibuat contoh, minggu depan kita periksa. Tapi contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.